Ustaz, sehat. Maaf nih lagi makan cuy. Abah, mohon maaf. Silakan, silakan, silakan. Masya Allah. Wah enak ini ya, Bang nih Pak Dokter, ada Yai Air menjelaskan tentang ikhlas ya. Iya. Tadi itu secara mendalam. Wah, Masya Allah. Saya mendengar tadi. Oh iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat saya ini Pak Dokter Rahman juga alhamdulillah kebagian. Masya Allah, Masya Allah. Silakan ini Bang Rahman, monggo. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang memang yang banyak kita kita pelajari, hijab menuju Allah kan, hijab menuju Allah. Karena tadi kan kita sudah 4 jam 4 jam tadi membahas tentang ini. 4 jam membahas tentang ini dan ternyata di sini dihaluskan oleh Yai Air. Kenapa kita mengklaim itu, menolak itu? Kenapa itu kita tidak katakan itu darinya? Benar. Itu tadi. Masya Allah. Keakuan inilah yang tadi itu yang menjadi tabir-tabir semua bagi kita. Artinya betul, kita membahas tadi bagaimana pendekatan diri secara maknawi tadi. Karena kan secara hakiki kan seorang hamba tidak akan pernah berjumpa dengan Allah itu sendiri. Jadi hijab apa ya sebenarnya yang perlu kita bicarakan? Hijab dalam mengenali Allah saja ya, mengenali dan menemui Allah atau tersambung dengan Allah. Nah, itu barangkali hijab secara hakikat itu kayaknya agak sulit kita bahas karena kita tidak akan pernah mungkin mendeskripsikan Allah itu seperti apa. Tetapi secara maknawi, itu tadi yang dibahas oleh Kiai Air, bagaimana keikhlasan itu. Nah, seperti itu. Sehingga masuklah kita ke alam rasa itu. Masuklah kita ke alam rasa. Yang saya pahami ya, mohon nanti diluruskan. Kenapa sih alam rasa? Di alamnya alam rasa ada al-haq itu. Al-haq itu, kebenaran itu. Nah, kebenaran, kenapa saya katakan kebenaran? Karena selama ini belum pernah dusta dalam perjalanan spiritual. Kalau pernah dusta sekali, berarti belum dikatakan hak. Selama perjalanan ini belum pernah ada dusta. Belum pernah ada sesuatu yang disampaikan berbeda dengan kenyataan yang ada. Itu bukan karena kemampuan saya, karena diberitahukan. Jadi ini bukan kemampuan, bukan kemampuan saya. Bukan kehebatan saya. Saya tidak berani. Saya berani mengklaim itu karena saya tidak tahu apa-apa. Hanya diberitahu Air dan semua saudara-saudaraku. Nah, hanya diberitahu. Jadi bukan pemahaman saya, dipahamkan. Dipahamkan. Dan semohon sedikit pencerahan, dipahamkan. Bukan saya yang menginginkan. Ya, artinya kalau saya menginginkan berarti setiap saat bisa saya kalau ada sesuatu hadirkan. Tetapi hadir itu akan hadir sendiri pada kondisi di mana kita memang sangat membutuhkan itu. Ada petunjuk lah. Nah, seperti itu yang saya pahami. Mohon sedikit dari mudah-mudahan ya saya tidak termasuk dalam yang hijab-hijab ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
panca indera menerima sesuatu pengetahuan atau sesuatu yang dilihat atau yang didengar, lalu diterimalah oleh bagian dinamakan lobus atau bagian di bagian otak ini, diolahlah sebetulnya di amigdala dan bersikaplah pada frontal korteks frontal. Berarti yang diperbesar itu persepsi ini, apapun yang diterima, diolahnya di medan di bagian otak itu. Berarti di bagian lobus dan sebagainya itu sampai pemberitaannya di amigdala. Amigdala merespon memberikan informasi itu untuk menjadi perbuatan. Frontal cortex itu. Berarti sebetulnya orang yang tidak mengolah atau tidak dalam muhasabah, amigdalanya sempit itu, mengecil itu, Bang. Karena pengetahuannya tentang penderitaan dan tentang bukan pengetahuan yang diterima oleh mata dan pendengaran ini, itu tidak lagi mengatakan darinya, tapi perbuatan-perbuatan. Iya, betul. Ketika itu tidak dinyatakan darinya, maka itu akhirnya menimpa kepada diri kita sendiri dan beban itu. Tapi ketika itu katakan darinya, maka apa yang kita terima itu atas dasar karenanya dan darinya, sehingga akhirnya itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang pelita gitu loh, menjadi sesuatu kekuatan, menjadi sesuatu rahmat pada diri. Bukan sebagai penderitaan lagi. Karena kata-kata ikhlas ini harus benar-benar murni, tidak tercampur. Kalau asalnya memang darinya, kita bisa karenanya, ya kan, menjadi ini. Dan apa yang kita jalankan itu karena atas dorongannya. Jadi untuk mengatakannya semuanya ini karenanya ini memang sulit gitu loh. Sampai kita melihat ya bahwa penderitaan ini apakah dariku atau darinya. Jadi ya air ini pengen menghalusi ranah itu lagi gitu loh. Jadi gitu Bang Rahman, beliau pengen menghalusi. Kalau ya, makasih. Semuanya dalam perjalanan ini kan yang paling penting yang sering saya dengar dari beberapa daripada para guru-guru adalah bagaimana caranya memurnikan pikiran dan menjernihkan hati. Itu poin utama dalam kehidupan ini, sehingga pancaran nur itu bisa terpancar ke kalbu dan ke otak tadi yang disampaikan ke air. Nah, dari situ yang saya pahami bahwa tugas saya adalah sebagai insan adalah menjernihkan hati dan memurnikan akal pikiran, tidak berburuk sangka dan tidak ujub, tidak sombong, tidak ria dan sebagainya. Itu tugas saya dan ikhtiar. Nah, di luar itu ada sesuatu yang bukan kapasitas kita. Walaupun kita ikhtiar, tetapi ada sesuatu di luar kapasitas kita yang memang sering terjadi. Nah, itu yang saya maksud, Bung Air. Mekanismenya bisa dijelaskan bahwa dari sini membentuk hormon ini dan terjadi sesuatu. Tetapi signal itu untuk masuk kepada seseorang, apakah semua orang bisa masuk? Itu kan pertanyaannya, Tabe. Betul. Prasangka buruk pun itu darinya. Nggak apa-apa. Itu bagian dari kehati-hatian. Jangan mengatakan tidak perlu berprasangka buruk. Tidak. Prasangka buruk itu adalah cara otak bekerja mendefinisikan
sesuatu yang bersifat bahaya. Otak ini punya danger, punya hal, kita perlu penilaian terhadap sesuatu konteks keburukan agar kita berhati-hati. Positive thinking itu adalah di saat kita tidak bereaksi, tidak mengucapkan dan menilai sesuatu perbuatan itu, tapi tersimpan untuk kehati-hatian. Oke, teori Abah ini akan lari ke sini dan berpikir ke sini. Saya berhati-hati. Kehati-hatian adalah cara diri kita sebetulnya. Maka negative thinking menjadi positive thinking itu tidak mudah. Karena olahan datanya dulu. Kalau sudah meletakkan pemiliknya, itu menjadi tidak ada variabel hal negatif itu. Tapi tetap harus tetap ada kita sebagai manusia untuk berhati-hati namanya. Tapi reaksi kita dalam perbuatan itu tidak merugikan diri kita, tidak merusak cara berpikir kita, tidak merusak emosional kita, tidak merusak perilaku kita, merugikan diri kita, apalagi merusak orang lain gitu. Maka bahasa kesadaran itu letaknya ada di mana? Kesadaran itu tidak dalam konteks letak. Kesadaran itu ada dua tuh. Saya bahas itu berulang-ulang, kesadaran itu ada dua, amperable dan termasuk hal kognitif. Banyak itu pandangan kalau kognitif itu sadar jasmani, sadar cara berpikir, merasakan ataupun apa. Itu baru kesadaran tingkatan masih hal-hal yang bersifat pancasila dan pikiran. Jadi bagaimana saya tidak merusak, sebetulnya bukan kita yang tidak merusak, ataupun bagaimana kita menenangkan pikiran, itu bahasa ikhlas tadi itu. Kalau apapun yang didapat darinya, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu darinya. Letakkan dulu itu darinya. Alatnya darinya. Penerimaannya pun, persepsinya pun darinya. Makin banyak variabel yang dipakai si hijab-hijab ini, katakan itu bukan hijab, tapi alat kekuasaannya. Semakin lezat bukan saja lidah menerima asap rokok, perlakuan ini, gerakan ini, saya yakin bukan dari diri saya. Di saat saya menikmati, saya gunakan lidah, pikiran, dan perasaan untuk menikmati. Alat-alatnya semakin banyak tuh untuk berjamaah. Yuk kita berjamaah, yuk. Di semakin banyak alat jamaahnya, si bahasanya si hijab ini adalah kekuasaan sang penciptanya. Oke, gitu. Maka dalam berbuat itu kamu tidak sendiri. Frontal kortekmu kamu gunakan semua variabelnya. Semakin lezat jelasnya. Karena kamu sudah mendapat pengetahuannya dulu. Data informasinya didapat dulu tuh. Maka akan menjadi ibrah semuanya tadi. Berarti setiap gerakan itu kalau berjamaah, bah, jelas ya, bah, 27 derajat tuh perumpamaannya. Derajatnya akan... Derajatnya semakin terlatih cara berpikir kita. Analisa otak kita berpikir, analisa emosional kita, dan analisa kolbun kita atau perbuatan kita tuh. Maka disebutnya valensi tuh, Pak. Valensi adalah menerap menjadi 3 kecerdasan tuh, Pak. Berarti kecerdasan dalam berpikir, kecerdasan dalam emosional, dan kecerdasan dalam konteks akhlak atau perilaku. Akhlak dan perilaku. Wih, kecerdasan akhlak dan perilaku, gila. Jadi di situ akan mempunyai akhlak ini. Kalau semuanya itu kita kembalikan dulu darinya. Jangan diklaim, oh ini orang ini buruk, oh orang ini. Jangan dulu. Ini belajar mempraktekkan tentang ikhlas itu. Nah, ini Bang Rahman. Itu. Siap. Artinya ini pandangan saya memaknai dari pandangan hikmah, Abah. Nah, bahwa di balik sesuatu itu ada hikmah, tetapi tidak
tidak menyalahkan, tetapi kita menjadikan sesuatu pelajaran untuk lebih hati-hati. Kehati-hatian kita sehingga kehati-hatian ini akan terespon di otak menjadi sesuatu kewaspadaan, kan gitu. Nah, maka hormon yang tercipta adalah hormon kewaspadaan. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan Abah Aid. Bahkan ini. ketika kita mampu merasakan itu karena darinya juga, kita mampu paham itu karena darinya juga. Jadi Kita bisa menyadari itu karena darinya juga. Ini tentang nya itu al-ikhlas kul huwallahu ahad. Ya, itu terjadi karena banyaknya indikator-indikator yang kita bisa jadikan variabel. Jadi indikator-indikator itulah yang memaknainya gitu. Nah, yang tadi dijelaskan. Iya kan? Semakin banyak indikator-indikator yang menjadikan satu rujukan untuk, maka semakin jelas. Semakin Benar sekali. seperti itu. Benar sekali. Kembalinya itulah darinya, itulah cara dia membimbing kita. Maka itulah jamaah-jamaah menjadikan hasanah perbendaharaan semakin luas, derajat semakin meningkat. kalau saya yang sukanya cuma satset aja gitu ya, nggak mau mikir dalam kelamaan gitu, cuma berpikirnya aja nih. Karena menarik kesimpulannya itu bagaimana cara saya agar menghidupkan 3 kata nyah itu di hati aja. Ketika itu sudah hidup, maka semuanya akan berubah menjadi nyah gitu. Ketika Menjadi sudah pelita, berubah, menjadi cahaya semuanya, Nah, menjadi kalau sudah menjadinya, keren. ya udah aja gitu loh. Nggak ada yang berat, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu lah, ya semua gitu ya kan. Cuma itu aja sih kalau saya ya. Mohon maaf Abah Kiai, Bang Rahman, Bang Channel. Bahasa darinya ini yang sebenarnya bagaimana? Apakah bahasanya ini bisa dibilang dari kata orang lain? Apa itu bahasanya ini? Nya itu kan darinya, yang Allahnya gitu loh. Makanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan pernah kita itu mengklaim itu dariku. Semuanya yang datang darinya. Dan bukanlah asalnya dari kita. Kenapa kita akui itu dari kita? Ini tentang pelajaran ikhlas. Tidak bercampur, dia murni, bersih. Biarkan dulu, kembalikan dulu. Cepat-cepat, oh ini darinya. Datang daripada engkau ya Allah, kembali kepada engkau. Biarkan dulu. Bagaimana sampai akhirnya? Sampai bisa menyadari pun darinya. Iqulhuwallahu, katakan. Satu. Siapa yang engkau tuju? Siapa yang engkau nyatakan itu? Hanya engkau ya Allah. Artinya permasalahan yang ada di pikiran kita seketika itu menjadi tenang. Jiwa kita yang bergejolak menjadi tenang. Karena yang kita mampu tenangkan tuh yang di pikiran, bukan menenangkan orang lain, bukan membenarkan orang lain. Kita ketika melihat, kan ini jadi bereaksi nih. Wah, orang itu kurang. Akhirnya kan kacau nih. Yang kita tenangkan bagaimana menghilangkan kekacauan orang lain tadi sudah berlalu lewat. Dia habis misalkan mengatakan kita goblok kamu, orangnya sudah jauh dah. Sementara kekacauan ini terjadi pada diri kita. Akhirnya bagaimana caranya untuk membersihkan itu? Katakan Kembali itu darinya. lagi kepadanya. Itu darinya. Oh, inilah cara praktek ikhlas.
Bisa diterima nggak ini? Mohon maaf betul kalau memang Ini secara maknawi ya. Tapi saudaraku, jangan kita berdebat sengit nya itu bahwa Allah itu, jangan sih ada bertanya lagi bagaimana kau mengenal Allah. Janganlah sampai ada pertanyaan seperti itu. yang jadi permasalahan ini gini Bang Rahman, ketika kita mengatakan berarti Allah ini ya berat, itu tanda kita kacau tuh, belum menerima. Ini cara kita mengolah tadi sesuatu penerimaan itu. Artinya ini kan saudaraku mungkin lebih paham dari saya pribadi bahwa itulah secara maknawiyahnya itu kata ganti Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu maksudnya. Itu. Makasih ya Bang. Makasih Bang Rahman. Jadi kalimatnya ini adalah pemaknaan kuasa. Kuasa. Jadi kalau kuasa ini menggunakan kalimatnya. Tapi kalau kemutlakan, kehendak atau apapun kalimat aku itu klaim dat namanya. Klaim secara pribadi, konteks dat. Gitu. Aku yang menolong, aku yang memberikan gitu. Tapi di saat menggunakannya, berarti variabelnya menggunakan hijab-hijab ini, atau bahasanya kuasa. Kuasa. Oke. Kuasanya Bang. Kuasanya, Iya. gitu ya. Artinya itu kuasanya. Ini kalau dalam ilmu ininya kalamnya disebut ta'aluk kepada kudrat dan iradat. Jadi kita tidak mampu ada kudrat dan iradat di situ. Bagaimana takluk sifat Allah, kudrat dan iradatnya kepada makhluknya, kepada ciptaannya ta'aluk. Dan ini penting. Untuk apa? Untuk pelajaran diri kita. Bukan ada lagi dakwaan, nanti di situ ada tuduhan. Ketika itu ada tuduhan, ini bukan terlontar di sini langsung. Karena ini darinya juga nih yang menuduh. Tapi bukan diucap, bukan berdasarkan Muhasabah. tendensi keinginan. Wah, Muhasabah ucap diri. aja ini sudah. Lah ini kan beda. Ada tendensi di situ, ada keinginan yang mencampuri daripada pernyataan ikhlas itu tadi. Hati-hati juga. Aku bisa mengatakan, makanya kata Yayat, Mbak Haji, kalau menyampaikan apakah masih konteksnya darinya? Atau nanti ketika saya menyampaikan ini ada yang tercampur dan bukan darinya. Gitu loh. Maka ketika hal ini dipahami, coba katakan juga itu darinya. Semakin banyak variabel-variabel yang kita anggap ini bukan darinya, kembalikan dulu darinya. Memang ini ya itulah memurnikan itu, untuk memurnikan hati itu tadi. Pantas ya Abah ya, pantas kalau kita lihat gitu ada orang-orang yang dari apanya ya, dengan nada bicaranya yang tenang, sangat berhati-hati, sopan, tidak pernah menyakiti atau tidak pernah menghujat gitu. Terus dia santai, tenang aja, nggak ada rasa ini, nggak kayak orang, nggak, mohon maaf ya, iya, kayak orang kalau dibilang itu ya, kalau bahasanya di tempat saya itu, lu punya duit nggak punya duit kok kelihatannya tenang aja sih, terus dia senyum gitu loh, nggak ini gitu kan, jangan-jangan udah adanya di hatinya gitu loh. Udah ada kata, jadi gitu. Tidak ada yang selain dirinya, Gitu. hanya dirinya, Hanya karenanya gitu. Makanya orang Hati-hati bisa itu. menyampaikan itu dengan tenang, dengan tutur kata yang rapi, sangat berhati-hati gitu. Dari bahasa itu aja kita mikir gitu kan, pelan-pelan. Terkadang gini ya, ketika ada orang mengatakan aku ini Allah, tuh semuanya ini tentang marifat gini-gini, apakah itu darinya? Bisa jadi itu dari egonya. Nah ini yang bedanya. Orang ikhlas dengan orang ego beda, seolah-olah sama tuh. Saya juga mengatakan seolah-olah tidak ada marah, tapi apakah saya mengklaim bahwa itu dari saya sabar itu?
saya mampu sabar apakah dari saya? Ya. Kalau marah, oh itu dari saya. Kalau sabar apakah itu dari saya? Marah pun darinya. Sabar Tapi apa? bukan apalagi sabar. Tapi bukan berarti kita itu ketika menyampaikan bukan darinya. Ini ketika kita mengatakan sabar darinya, marah darinya. Ketika menyampaikan sudah bergeser nya tadi. Jadi dariku. Nggak nyadar. Nggak nyadar. Akhirnya Kalau masih ada itu berarti belum dapat. makanya jadi tidak jadi ibrah, tidak jadi pelajaran akhirnya. Terima kasih masukannya, Abang. Tipis betul di situ, halus betul. Halus betul. Lembut ya, Bah. Saya sering lembut. iya, sering saya menyampaikan, oh seolah-olah nggak ada, ya. Obrolan dalam muhasabah itu, Bah. Dia protes, Bah. Kenapa sih kamu menghalangi saya begini begitu? Loh, aku ini didatangkan oleh siapa? Siapa penciptaku? Ya, sang makandak itu Allah. Ya sudah, kenapa kamu merasa risih aku menghijab hubunganmu? Oh, gitu. Kamu itu tidak dalam konteks aku menghijab agar dirimu dapat pengetahuan tuh. Maka kalimat pertemuan di saat diri sang kekasih kepada yang dikasih, dia tidak sanggup itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dihijab dulu karena secara langsung tidak mampu. Tidak mampu berulang apakah hijab beberapa hijab ini sudah masih tidak mampu. Subhana rabbiyal a'la berulang tuh 2 kali tuh, saking tidak mampunya, Bah. Hijab pun cara lebih dekat sebetulnya. Tenang saja. Kok hijab ini beban katanya? Tenang. Hijab itu adalah cara puasanya Allah, kehendaknya Allah juga untuk mendekatkan kepada dirinya. Loh ini sangat-sangat halus ya. Tipis. Kalau mencintai, kalau ada penghalangnya, tambah semangat nggak, Pak? Tambah ya. Iya. Tambah. Kalau ada yang lucu, ngomel-ngomel, tambah ya. Coba aja orang dalam bambi, Abah tuh dijelek-jelekin karena penilaian saya sudah dalam konteks mencintai Abah. Lalu Kang Ceneng ngomongin Abah buruk, Dokter Rahman itu Abah buruk. Itu malah yang ngomongin buruk, ya. Bah. Iya, saya benci tuh. Air dan tanah ternyata juga api di sini. Api arat untuk bersuci yang seperti Nabi Ibrahim jadinya. Dibakar dia merasa. Nyampe saya barunya jadinya tuh. Jadi makian kalau datang darinya itu akan mampu membersihkan hati. Tapi kalau datang dari si mulut orang ini malah berkarat hati. Tapi kalau cacian ini cara menyikapi loh, cara menyikapi ini penting betul. Pemahaman ya, Bah ya. Cara menyikapi keguncangan di dalam diri, iya pemahaman. Jadi gini, Bah Yai, izin ya, Bah, buat Silakan. izin. Ini agak geser dari itu pokok bahasan tadi. Jadi saya di sini menemukan ya, maksudnya di bahasa tata cara, aturan-aturan, terutama saat melakukan gerakan sholat gitu. Nah, ketika Mbak menyebutkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi gitu. Ketika di ruku gitu. Itu makanya saya pernah mendengar agak diperbanyak bahasa itu gitu, agak diperbanyak sebutan itu, agak berlama-lama juga nggak apa-apa. Di ruku dan di sujud gitu loh. Biar bisa merasakan gitu loh. Itu mengarahnya bisa ke sana juga apa gimana, Mbak Yai, secara itu ya, secara teknisnya ya? Itu kalau hukum itu kan ada hukum kauli ya. Hukum kauli kan kita
hukum gerak, hukum bacaan gitu. Itu menerap dalam konteks hukum. Kenapa ritual itu hal-hal konteks Islam itu hal-hal ritual, memperbaiki konteks ritual bacaan untuk memperbaiki kualitas mentalitas kita. Karena sebetulnya dalam insula, kalau di otak itu Dr. Rahman lebih paham tuh, insula atau tubuh ini bereaksi terhadap misalnya jenengan tegang, otak ini ada ketakutan, tubuh ini tegang tuh. Bisa jadi pengen kencing, kalau ngendarain tegang, otot itu semuanya jadi kaku, jadi pegel. Itu bagian dari insula tuh, sifatnya insula dan hipotalamus tuh, kan gitu. Ternyata gerakan itu mempengaruhi dimensi emosional dan cara berpikir. Bagaimana meditatif atau ritual itu menjadi 5 gerbang tuh, antara ucapan, vibrasi dan frekuensi, dimensi emosional dan semuanya itu kepapar semua tuh. Maka bukan duduk bersila doang tuh, suwung, anchornya napas doang. Tapi di situ ada 5 gerbang. Ada napas, ada frekuensi dan vibrasi, ada gerak, ada pola namanya. Ada gerak, ada pola. Geraknya ada, harus ada pola. Anchornya bukan hanya sebatas napas, tapi pemaknaan asma tuh. Pemaknaan asma itu ke dimensi emosional, ke dimensi pikiran. Itu diajak semua, apa yang kau baca, apa yang kau pahami dari setiap kalimat dan kosakata itu, apa menurut pengalamanmu tentang pemaknaan itu di dalam kehidupan, apa yang menjadikan engkau menjadi pribadi lebih baik itu dalam perilaku. Maka setiap gerakan, anchornya napas, detak jantung, itu menjadi anchor semua. Anchornya banyak. Ada asma, ada sifat, ada apal, ada banyak hal, termasuk pengalaman diajak di situ bermesraan, diajak semua variabel. Maka paling mudah 5 variabel itu dihadirkan untuk menyimak semuanya, merasakan kondisional, merokok, hal-hal yang untuk konsentrasi, untuk semuanya sepakat itu. Tidak boleh pemaknaan hukum kauli itu. Ucapannya melewati sesuatu yang sudah dibahas. Ternyata otak itu simple. Dia tidak mau pemaknaan yang terlalu luas tuh. Tapi dimensi emosional itu harus memaknakan luas tuh. Itu bertumbuh tuh, mencari pemaknaan-pemaknaan dalam kehidupan. Maka di saat engkau mengangkat kedua tangan, apa makna kedua tangan yang aku angkat ini? Dicari tahu tuh. Oke, lalu kalimatnya yang diutarakan, Allah, tarik tuh. Wah, Akbar. Apa kalimat maha besar ini? Itu asmadat itu. Kenapa menyebut kalimat engkau doang yang maha besar? Permasalahanku banyak. Kehidupanku banyak sekali dalam persoalan. Aku lupa mengkedudukan ada yang lebih besar dari segala permasalahan. Apa pemaknaan aku dalam mengangkat? Aku tidak pernah menyerah, selalu merasa berpikirku, caraku, hidupku itu adalah aku. Ternyata bukan. Ini caranya. Saatnya aku menyerahkan aku ketidaktahuanku tentang hal apapun yang terjadi dan hasil dari perbuatanku. Aku sadar bahwa aku lebih banyak menurut diriku ternyata mencelakai dan tidak pernah selesai. Aku yang sok tahu tentang hidup, aku kira bahagia menurut pikiran. Aku kira bahagia itu menurut perasaan saja. Aku kira permasalahan hidup aku selesaikan dengan uang, dengan tenaga, dengan cara berpikirku. Tapi semuanya itu kehendak. Aku lupa mengangkat, membuka jari jemari. Aku tidak berdaya tentang apapun. Sampai kondisional hari ini pun sebetulnya ketidakberdayaanku, ketidakmampuanku, kebodohanku
Aku yang tidak paham, berikan pemahaman, pengertian, tuntun aku. Ternyata takbir adalah cara tertuntunnya. Tegak lurus seperti api, niatku, tekadku, konsistenku. Aku lupa pengertian tentang mengangkat kedua tangan. Mulai disinilah melepaskan antara rongga dada dan perut. Makna dari seorang makhluk atau manusia ini adalah seorang hewan yang masih berpikir tentang urusan perut dan selangkangannya yang meresahkan rongga dadanya. Dia coba malu terhadap apa yang diterima tuh. Penerimaan itu segitu banyak, tapi aku tidak tahu malu tuh. Tidak tahu malu. Inilah kalimatnya pandangan yang terbawa merenung. Lalu kita berjanji pada diri sendiri, konsisten pada dirinya. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillah. Tarik gerakku, napasku, pikiranku, jiwaku, hatiku menghadap pada dirimu, karenamu dan semua kehendakmu. Lillahi rabbil alamin, sampai ujung kematian, sampai sakaratul mautnya. Izinkan mulutku, pikiranku, jiwaku, dan gerakku adalah dalam keriduan pada dirimu saja. Ini terima kasih Mbak Yai. Sangat jelas. Jadi di dalam konsepnya untuk mengarah ke bahasa untuk mendapatkan 3 hurufnya itu, ketika di dalam gerakan sholat itu, saya pribadi lebih sangat merasakannya di ketika ruku dan sujud itu. Jadi kalau ruku itu tentunya lama-lama banget gitu ruku itu. Hingga ini ya pengalaman aja gitu maksudnya Mbak. Tuh makanya saya pengen nanya apakah larinya ke sana gitu. Karena saya tuh merasakannya tuh kok pengen ruku tuh seakan itu pengennya lama gitu. Apalagi saya jadi ada cerita lucunya juga di sini Mbak. Ruku dan sujud. Saya itu pengennya tuh nggak mau buru-buru, pengennya lama, apalagi sujud terakhir gitu ya. Itu kadang-kadang mungkin ya ini Pak, pikiran saya begini, kadang-kadang tuh ketika sholat berjamaah itu saya kadang-kadang tuh malu gitu loh. Masa malunya ketika saya sujud itu orang lain belum udah pada bangun, saya masih sujud aja gitu. Karena kenikmatan itu ya, Masya Allah. Mau di sholat apa juga, mau di sholat id apa di sholat, aduh kok habis itu saya lebih nyaman ketika di saat gerakan dua itu gitu loh, di ruku dan di sujud itu gitu loh. Makanya kan yang berjamaah sebenarnya tuh ada salah satu wali Allah itu mengatakan gini, yang aku takutkan dalam sholat berjamaah yang mengumpulkan orang tuh takutnya ketika semua jamaah itu lalai maka aku masuk di dalam itu. Tetapi ya itu tadi jamaah yang kita sini nggak diperhatikan bahwa ternyata banyak yang masih tidak menghadapkan jamaah-jamaah ini kepada wajah-wajah Allah itu tadi. Padahal pada dasarnya wajah Allah itu ya berupa jamaah-jamaah itu sendiri yang ada pada diri kita. Dan itu lucu, maksudnya ini salah apa enggak nih gitu maksudnya dalam gitu kalau karena terus ketika digerakan itu ini baru mengangkat tangan takbiratul ihram aja itu terkadang tuh langsung saya tuh aja rasanya seperti itu gitu loh. Cuma ya pelatihan memahami gerak, muhasabah terhadap konteks gerak, muhasabah, tafakur, tasyakur, tadabur berarti gerak, ucap, kan gitu, pikiran dan jiwa itu di luar dalam ritual sholat pun dipakai itu semua. Pakai itu untuk selalu berjamaah itu. Pakai itu dalam kondisional itu. Kalau ngomongin ruku adalah bagian dari tertariknya saraf, bagian dari kaki itu kepada pinggang dan ginjal pankreas gitu.
Karena daerah yang paling tegang di saat berharap pada sesuatu makhluk, kalau bagi laki-laki hormonalnya adanya ke pinggang tuh sakitnya. Kalau perempuan ke lambung tuh. Maka sebagian lagi ada yang meletakkan kedua tangannya dia itu ke daerah lambung tuh. Maka ruku yang tertarik, sekarang kan lagi musim ya Mbak, di TikTok alat untuk peregangan supaya urat saraf tidak kejepit kan gitu ya Mbak. Iya Mbak Yai. Jadi gitu Mbak Yai. Malah justru saya ketika sedang duduk gitu ya, duduk aja gitu kan, saya suka nih kalau malam ini saya ngerokok, duduk gitu, merenung gitu. Agak susah mendapatkan itu loh gitu loh. Mendingan kalau saya pengen mendapatkan itu ya mendingan ketika itu aja gitu. Salat ya. Ya lebih berasa banget gitu loh. Daripada saya duduk gitu ngerokok gitu. Agak kurang merasakan nikmatnya gitu. Tapi ketika cuma di ruku itu aja, ruku dengan sujud itu berasa banget nikmatnya gitu. Berasa aja. Sudah ketemu ini nikmatnya seibadah, Masya Allah. Makanya hipotalamus Mbak, dalam konteks hipotalamus itu hubungan sistem saraf dengan hormonal. Nah, di gerakan-gerakan itu hal-hal yang bersifat hipotalamus, gitu. Kesehatan hipotalamus itu diperbaiki tuh kualitasnya. Gitu. Maka hipotalamus dan hipokampus gitu, itu diperbaiki sehingga frontal kortek atau kortek frontalnya itu gitu, hal yang bersikap menjadi perilaku ini frontal kortek sebetulnya. Ini bahaya nggak ataupun apa? Dimensi bacaan yang direnungkan itu menjadi amigdalanya meluas tuh, karena sensitivitas. Makanya menjadikan bersifatnya welas asih atau empati itu. Welas asih itu bukan Rahman Rahim, beda gitu. Welas asih makanya coba tanya, pemaknaan kalimat welas asih itu variabelnya luas sekali tuh. Baik, ini terima kasih Mbak Yai. Subhanallah, alhamdulillah. Ya kan, mohon maaf ini. Iya. Ada tempat tiga bacaan menurut ulama, ada tempat tiga bacaan tadi kalau gerakan memang di ruku dan sujud kalau orang lagi menikmati itu boleh. Ada yang di takbir, ada yang di tahiyat gitu. Itu banyak sebetulnya. Kalau menurut para ulama atau pandangan doang ini ya. Pandangan itu ada tiga. Pertama di inna sholati. Yang kedua di iyaka na'budu. Yang ketiga di at-tahiyatul. Itu jangan hilang pemaknaan. Kenapa kok di inna sholati itu loh gitu loh. Inna sholati. Sama tanya, aduh Mbak Yai ini. Lanjut Sebenarnya kalimat konsisten loh Bang. Konsisten gini. Berasal darinya. Aku coba untuk dimampukannya. Dan bantuan darinya untuk dipahamkan dan bisa melakukan dengan caranya. Gitu. Masalah itu kalimatnya minta bantuan loh, Bang. Iya. Ketika itu tuh berasa blek gitu loh. Kan saya bilang tadi ketika inna sholati Allahu Akbar gitu. Kan ketika masuk kalimat itu berasanya blek inna sholati. Ini mohon maaf ya Mbak Yai, mohon maaf ya Mbak ya. Saya emang karakternya begini gitu loh. Gak apa-apa, ini kan kegembiraan hasanah yang bahagia tanpa dibuat gitu loh. Saya bisa merasakan emosional sampean itu bahagia yang tidak mampu untuk diucapkan dengan kata-kata lagi. Seperti anak kecil yang lagi sedang mendapatkan permainan yang sangat-sangat disukainya gitu loh. Seperti seorang chef yang sedang menikmati masakannya. Jadi rasa yang khusus itu. Alhamdulillah. Aduh. Yang channel coba tarik. Istri, anak, ataupun apapun yang terjadi dalam hidup, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar darinya.
Oke. Oke. Maka apapun kau pahami anakmu bersikap bertingkah laku sudah meletakkan darinya. Oke. Apapun yang kau terima untuk dimampukan dipahami, maka sikapmu berarti betul ideologi agama menjelaskan memandang dengan kolbun itu. Kolbun saling. Ya Allah. Udah ya, Bahagia, Masya Allah. Bahagianya sangat luar biasa. Hanya ketika saya memandang si kecil, ketika saya lagi lelah, capek gitu, saat pulang beraktivitas, ketemu dengan tawanya, ketemu dengan senyumannya, dengan manjanya itu rasanya tuh hilang gitu. Hilang semuanya gitu rasanya tuh. Udah ya, cukup guru. Iya. Lanjut apa lanjut. Saya ingin nyimak aja udah ini. Tadi ada ketemu di sebelum rapat itu, Bah. Nah, kebetulan beliau anak dari teman saya, dia bilang, dia bertanya, sekarang saya duda, tiba-tiba curhat begitu lah. Oke, terus gitu. Ya, anak sama istri udah nggak bisa ditengok kan gitu. Oh, udah berapa tahun rumah tangga? Saya 5 tahun kan. Terus pandangan Akang gimana? Loh, pandangan kan cerita aja dulu, semuanya dulu. Gitu. Saya coba dalam mendengar karena jenengan bawa rokok kan gitu. Saya bantu rokoknya jadinya kan gitu. It's okay. Perceraian itu berarti bukan gagal ya. Jenengan sedang belajar memahami ego jenengan sendiri dan keterlibatan perasaan. Oke. Awal dari menikah, kenapa memilih dia dari siapa itu? Kenapa kamu menginginkan dia dan memilih dia? Lalu kamu tidak menerima sikap pilihan dia berbahagia menurutnya. Dia ngajak cerai itu, kamu dengan marah tuh, dengan harga diri itu, dengan gengsi itu, langsung kan gitu. Nah itu lucu saya bilang. Kenapa? Karena kita tidak mendapat apapun tuh. Kamu akan ketemu dengan jodoh hal yang sama lagi di saat kamu tidak mau belajar. Katakan itu darinya. Kamu dapat apa darinya itu? Besok kamu pahami lagi tuh. Cari tahu lagi tuh, apa yang terjadi dalam hidupmu itu, lebih banyak keterlibatan apa yang dalam bertuhan. Berarti selama ini sahadatmu dalam menikah itu tidak menerima tuh. Kamu tidak dalam bersahadat sebetulnya, tapi berhasrat tuh. Sahadatmu hanya hasrat tuh. Subhanallah. Bukan dikembalikan kepadanya. Pemiliknya bukan ibu bapaknya, itu jasmaninya. Tapi jasmani pun itu pemiliknya. Pernikahan itu adalah cara kita mencari tahu, menganalisa tuh, sebatas mana kita memahami, memaklumi sesuatu yang di luar diri kita. Ada orang lain tuh, ada makhluk lain yang berkorban dengan keinginan-keinginan menurut dia bahagia menemani kita untuk memaklumi kita. Nah tadi kalimatnya, kalau tidak memahami, memulai ikhlas itu pandangannya. Memang ikhlas itu saya tidak pernah paham, saya bilang. Terpaksa dipaksa menjadi terbiasa. Karena saya tidak akan mampu tuh. Yang mampu ikhlas siapa? Yang dimampukan siapa? Gitu. Maka di saat praktek mungkin ya, saya bilang, mungkin sebutan ikhlas itu mungkin itu gitu. Mungkin. Saya tidak mau klaim. Tidak mau klaim, ampun gitu. Terlalu banyak klaim-klaiman ya. Aku ini. Kenapa kita tidak kalau orang beriman kenapa tidak
menyadari itu dan dikembalikan kepada. Makanya berserah diri sampai hidup dan mati itu seperti apa berserah diri itu kan. Ini tentang pelaksanaannya, tentang kaidah-kaidah. Nah ini yang sebenarnya dibutuhkan Yai, tentang pengejauhan tahan ikhlas ini. Bukan hanya terhenti pada arti dan maknanya aja. Ya, pengejauhan tahan di dalam kehidupan ini, ikhlas itu seperti apa? Apakah bertindak dengan masih dan dorongannya, ataukah dengan hasratnya, atau sudah bercampur nih? Maka itu terhubung, Mbah. Ikhlas itu terhubung dengan konteks sabar, tuh, Mbah. Itu tidak bisa dilepas, tuh, Mbah. Ikhlas Untuk dan bisa sabar. konsisten hal kebaikan dan kebenaran gitu. Konsisten itu tidak mudah, Mbah. Kenapa? Karena itu berbuat dalam konteks sabar. Kita terikat dengan sobatan ikhlas. Ikhlas itu adalah sabar. Ikhlas itu adalah kompasnya, Mbah. Ikhlas itu adalah kompasnya. Laras. Perilakunya itu disebutkan sabar, Mbah. Ini ada yang lucunya. Ada yang lucunya, Bah. Yang lucunya gini. Ketika kita sudah mendapatkannya itu, tapi samping kiri kanan kita belum bisa memahaminya. Nah, itulah yang harus kita maknai itu. Gitu kan. Jadi lucunya tuh, gue harus gimana nih gitu kan, mendapat ini, mendapat itu, karena penerimaan itu masuk di dalam konsep kata ikhlas tadi, gitu kan. Bahkan kita bisa dijauhi, bahkan bisa difitnah, dihujat segala macam, itu bukan lagi dari orang-orang yang jauh, malah justru jadi itu datanya tuh dari orang-orang dekat gitu loh, Pak. Dan waduh, kacau itu. Ikhlas itu kan yang akan melahirkan sabar tadi, akan melahirkan syukur, akan melahirkan ridho, ya kan, penerimaan. Ya ikhlas itu. Ya malah datangnya itu tuh dari yang terdekat dulu gitu loh, bukan dari orang-orang yang jauh gitu. Dan samping kanan kita tuh buat melatih. Apapun pandangan, validasi apapun dalam orang melihat, berarti dalam pengolahan kita masih membutuhkan validasi dalam penilaian apapun, berarti tidak terlibat lagi pencipta itu. Laras, terbuang alifnya itu. Bukan ke arah sana. Bukan ke arah sana, Mbak Yai. Jadi yang apa? Ketika kita bisa menerima gitu, kitanya bisa menerima nih. Makanya saya bilang itu akan menjadi lucu gitu loh. Kita yang bisa menerima, tapi orang-orang yang terdekat kita ini gitu, itu ujiannya itu dari orang yang terdekat dulu gitu kan. Iya kan, kita bisa menerima. Jamaah. Iya. Nah, itu dari orang terdekat dulu, bukan dari orang-orang yang jauh gitu loh. Nah, Makanya itu, kan apakah hanya dengan kata-kata beriman, tentu keimananmu akan aku uji, kan gitu. ternyata itu, aduh, itu berat banget. Makanya saya Kang berat banget. Kang Channel, saya tidak dalam bisa menjelaskan apapun, kata Abah Haji. Di saat dia bertanya, dia punya hak. Allah mendorong dia untuk bertanya tuh. Saya tidak merasa diri ini menjelaskan sesuatu kalau tidak mengolah tanpa dorongan yang hak nih yang keluar. Wahai istriku, yang aku lakukan itu atas izin Allah, dengan cara Allah. Libatkan Allah di dalamnya, bukan keterlibatan menurut pikiranmu dan keterbiasaan. Yang paling tahu dan sok tahu. Ya. Libatkan selalu Allah, terhubung dalam apapun itu. Maka sikap tingkah laku saya hanya tertuntun
dituntun menurut dirinya, bukan menurut diriku. Aku hanya si penerima dan si perantara. Si perilaku itu adalah aku hanya perantara dari segala hal untuk bisa mendapat pembelajaran dan pengajaran. Istriku, manusia itu dalam kehidupan cuma dua hal. Apa itu? Yang disukainya dan yang tidak disukainya. Bagaimana bereaksi terhadap apa yang disukainya dan apa yang dia tidak disukainya. Cuma dua hal. Betul. Orang mau suka atau tidak suka itu hak orang. Kita cuma punya dua hal tuh, disukai dan tidak disukai. Bagaimana itu semuanya menjadi pembelajaran dan kita tidak mudah bereaksi tuh, untuk sesuatu merugikan dirimu dan merugikan orang lain. Saya tidak menjelaskan itu, tidak menyuruh istri saya supaya mengikuti saya seperti keinginan saya, anak saya seperti keinginan saya, nggak ada. Ngapain? Iya, makanya kan jadi lucu. Kita nggak menjelaskan gitu, biarin aja dia ngeliat, biarin aja gitu, tahanin aja sendiri kan gitu jadinya. aduh. Buat sobat formal, aku izin turun dulu. Makasih atas masukannya hari ini. Semoga diberi kesehatan, berkah umur, murah rezeki, dijauhkan dari mara bahaya. Izin mengundur diri dulu apabila ada kata yang tidak mengena di hati. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dokter Rahman dan imut-imut nih. Silakan nih. Menikmati apa yang disampaikan. Jadi apa tadi, mulai dari sholat itu ya, jadi kita jadi beberapa indikator yang terlibat. Selama ini kan kita cuman terfokus kepada satu indikator. Kenapa? Padahal sebenarnya pada kondisi yang bersamaan banyak indikator yang terlibat, banyak variabel yang terlibat. Itu tadi yang saya pahami. Masya Allah. Makanya saya merenung saja, merenung. Oh, seperti ini, merenung. Makanya saya, subhanallah. Makanya selama ini kan kita satu persatu. Terus terang kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita cuman satu variabel bacaan tadi, pada vibrasinya, sujudnya, sujudnya, rasa yang terhimpun, rasanya, adanya, emosional. Emosionalnya, apakah berjamaah gitu loh? Berjamaah menjadi satu sistem yang tidak terpisahkan kan. Betul. Sebenarnya permasalahannya juga kan, permasalahannya waktu di dalam sholat itu apakah ikut berjamaah gitu loh. Semua atas kehendaknya. Ini kan abah kunci khusyuk sebenarnya. Kunci khusyuk. Betul. Indah kuncinya khusyuk tadi. Karena pikiran itu lari ke sana juga. Akal sudah ke sana, kalbu sudah ke sana. Lari kemana lagi itu? Mau lari kemana lagi? Tidak ada lagi pelarian. Karena sudah merupakan satu kesatuan yang utuh. Gitu. Itu tadi. Oh, saya sempat merenung. Oh, maksudnya begini. Artinya maaf saya apa yang dikatakan, saya merenung yang selama ini saya laksanakan. Masya Allah. Ternyata terfokus kepada satu variabel bacaan, vibrasi itu kadang memang saya sih vibrasi kadang saya sudah masuk ke sana, tetapi ya frekuensinya, rasanya. Sebenarnya ada lari keluar. Ada kan lari keluar, ada lari masuk. Jadi saya sering begini, pada saat saya mengucapkan sesuatu, ada kan keluarkan semesta.
tapi vibrasinya juga masuk ke dalam diri, kan gitu. Itu yang sering saya sebenarnya jadikan bahan renungan Pembelajaran. pada saat saya membaca surah renungan buat saya, apakah yang saya baca ini tervibrasi semua ke seluruh anggota tubuh saya. Itu sering-sering saya jadikan bahan renungan. Yang terucapkan keluar itu lari ke alam semesta, kan, ke semesta. Sementara sebaliknya lari ke diri. Nah gitu. Bagaimana pandangan? Ya, siap. Ini mohon maaf, ini mohon izin rungkat kata Bang Saupi karena beliau di luar, HP-nya ya. Oke, Bang Saupi, nggak apa-apa Bang Saupi. Oke, makasih banyak. Makasih banyak Bang Sokim. Saya lupa namanya, siapa anggotanya Bung Air, saya lupa namanya. Siapa lupa namanya yang punya buku? Siapa? Punya buku. Abah Air. Mr. Bimo. Bukunya yang saya pernah. Mister siapa? Bimo. Mas Bimo. Saya hilap saya lupa namanya. Jadi padahal bukunya Ustaz Hanafi dia di belakang, saya sudah beli bukunya Air. Itu namanya hilap. Oh, Bimo. Oke. Makasih.